terima kasih dan apresiasi bahwa teman-teman sudah hadir dan memenuhi undangan kami yang agak mendadak. Ini lumayan banyak ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan. Sebagai mitra strategis pemerintah, tentunya media memiliki peran yang sangat strategis untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang dan konstruktif kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami menyambut baik kesempatan untuk terus membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan kolaboratif dengan seluruh insan pers. Konferensi pers pada sore hari ini diselenggarakan sebagai ruang untuk memperkenalkan pimpinan baru di lingkungan Badan Gizi Nasional, sekaligus menyampaikan perkembangan terkini di Badan Gizi Nasional, utamanya terkait pelaksanaan program makan gizi gratis, serta menjadi sarana dialog dengan insan pers. Kami berharap melalui pertemuan ini dapat terbangun pemahaman yang sama, serta penyampaian informasi yang utuh kepada publik. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, marilah kita simak bersama penyampaian dari Ibu Kepala Badan Gizi Nasional. Kami persilahkan kepada Ibu Nanti SDM untuk menyampaikan arahan dan mungkin sedikit penjelasan terkait dengan program makan gizi gratis. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman. Mohon maaf yang WA yang belum saya jawab karena biar terjadi keadilan, kita lakukan konfres. Nanti kalau satu saya jawab, keluar duluan kan, waduh ini terjadi penganak-tirian. Kemudian sebetulnya kami juga akan konfres kemarin, tapi ternyata kemarin seharian kami ada di Sentul. Lalu hari ini kami baru saja selesai melakukan rapat koordinasi kami para pimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sebelum saya menyampaikan, karena tadi juga ada yang tanya, Ibu apa hari ini acaranya apa, kami rapat konsolidasi bocorannya dong. Dan nanti tak bocorkan ke semua bahwa apa sebetulnya konsolidasi kita hari ini. Sebelum saya menuju ke angle utamanya, saya kenalkan diri saya, teman-teman sudah kenal. Saya Nani Ustian, sarjana biologi ya, saya ulang bukan sarjana kehutanan, sarjana biologi. Kemudian tadinya wakil kepala BPM. Sebelah saya Ibu, ini namanya panjang Bu Arum, Ibu Agustina Arumsari, KMH. Beliau sudah 34 tahun di bidang pengawasan dan audit. Sebelumnya beliau merupakan wakil dari Kepala BPKB. Dengan tugas dari Pak Presiden sesuai dengan keahlian beliau akan mengawasi dengan super ketat tata kelola dan keuangan negara yang BPM. Ya, kemudian di sebelah saya Bapak TNI Trenggono SIMAP. Sebelum ditanyakan mengapa TNI aktif, saya katakan sudah diajukan proses pengunduran diri dan mungkin pada waktu dekat beliau sudah pensiun, tapi proses pengunduran dirinya sudah dilakukan berlangsung sejak kemarin. Ya. Beliau mengapa mungkin pertanyaannya kepada militer, beliau sebelumnya adalah Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Kenapa ada militer? Nanti kaitannya dengan program 3T, di mana kami membutuhkan ahli teritorial. Pada hari ini kami unsur pimpinan telah memulai konsolidasi internal BPN. Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran.
kami concern. Hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. 2, moratorium dapur titik-titik baru. 3, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend. 4, merealisasikan program MBG untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN. Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan, jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran. Demikian dari kami, dan insya Allah kita akan bertahap bicaranya. Kita akan adakan jumpa pers sesering mungkin, mulai mungkin minggu depan juga kita akan jumpa pers lagi tentang tema-tema. Tapi sore hari ini kita bicara pada efisiensi anggaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nadine. Ibu Waka dan Pak Waka, apa ada yang ingin disampaikan juga? Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan kali ini kami batasi maksimal 3 pertanyaan dan temanya terkait perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG dan efisiensi anggaran saja ya. Karena nanti untuk manajemen pimpinan yang baru ini kami akan rutin melakukan konferensi pers setiap minggu, jadi mohon untuk setiap minggunya ada tema-tema khusus dan tidak boleh di luar dari tema itu. Terima kasih. Mungkin silakan sebutkan nama dan media. Selamat sore, kemudian dari sebagai contoh, kalau akan moratorium untuk dapur MBG itu yang di moratorium apakah sudah tidak bisa mengajukan pembangunan nanti atau misalnya mungkin yang lagi berjalan stop dulu atau bagaimana itu boleh tolong dielaborasi lagi. Terima kasih. Boleh. Terima kasih Mas. Jadi kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan, ada apa gitu. Nah, saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok 6 saja. Sudah, ya 6 saja. Jadi moratorium. Nah, lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden maksudnya kami harus ke 3T dulu. Demikian Mas. Berapa lama Bu ini untuk moratorium? Demikian tadi pemirsa Kepala BGN yang baru, Nanik SD yang resmi gantikan Kepala BGN sebelumnya Dadan Hindayana. Konvers sore ini merupakan perkenalan pimpinan baru BGN dan penjelasan program-program baru yang akan dilakukan pimpinan baru yang akan berfokus pada efisiensi anggaran.
Nanik menyebut meski anggaran sebelumnya telah dipotong, namun pihaknya tetap akan memangkas pos-pos anggaran yang masih bisa dipotong. Dan ke depan 3 langkah setidaknya akan dilakukan BGN, yakni moratorium dapur SPPG, pemenahan dapur-dapur SPPG yang telah berdiri agar menghasilkan makanan yang berkualitas, serta dapur SPPG di daerah 3T. Demikian Breaking News Nusantara TV. Selanjutnya Anda dapat mengikuti program NTV Prime. Terima kasih, sampai jumpa.